Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas putar insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Dan di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Ya. Maksudnya apa Pak? Langsung saja. Jadi di dalam asuransi, baik itu asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian, ada prinsip yang disebut insurable interest, artinya kepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, kita bahas khusus untuk asuransi jiwa. Kepentingan ini adalah keterkaitan antara pihak yang dipertanggungkan jiwanya dan si penerima manfaat nantinya. Jadi harus ada keterkaitan itu. Gak bisa sembarang saya asuransikan jiwa saya, nanti saya siapa aja yang jadi penerima manfaatnya. Harus ada keterkaitan dalam arti kalau terjadi sesuatu terhadap si orang yang dipertanggungkan jiwanya, akan ada financial loss secara keuangan terhadap seseorang yang akan menerima manfaat tadi. Oke, jadi keterkaitannya dalam hal ini hubungan darah, begitu hubungan kekeluargaan atau bagaimana? Paling dekat adalah hubungan darah atau keluarga. Contoh paling gampang adalah kepala keluarga. Ayah, kemudian dalam keluarga itu ada ayahnya, ibu, dan 2 orang anak. Pencari income utama adalah si ayah tadi. Nah, insurable interest antara si ayah dengan si istri dan anaknya tadi adalah kalau terjadi sesuatu terhadap si ayah tadi, ya, maka income yang setiap bulan didapatkan oleh keluarga tersebut dari si ayah tadi itu akan stop. Nah, disinilah insurable interest itu berperan. Uang yang menjadi income keluarga hilang dari sisi si ayah, tapi asuransi memberikan uang pertanggungan sebagai pengganti dari financial loss tadi. Jadi yang diasuransikan bukan jiwanya, tapi kerugian ekonomi keluarga tersebut. Itulah makanya harus menjadi ada hubungan darah, keterkaitan. Iya, ada itu keterkaitan ya, Pak, seperti itu. Oke, tapi insurable interest ini apakah sama untuk setiap jenis asuransi atau bagaimana? Cakupannya seperti apa? Prinsipnya sama, tetapi fungsi asuransi yang berbeda-beda. Jadi contoh misalnya orang tua membeli produk pendidikan buat anaknya, di mana tertanggungnya adalah si orang tua tadi. Tapi tujuan dari asuransi itu adalah memberikan jaminan pendidikan terhadap anak. Nah, pada saat si orang tua tadi meninggal atau ayahnya meninggal, dana pendidikan dari uang pertanggungan yang dibayarkan asuransi bisa digunakan untuk membiayai pendidikannya. Jadi tujuan asuransinya yang membedakan, tetapi prinsipnya sama. Harus ada hubungan insurable interest. Oke, tapi Pak Irsan, kapan kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest ini bisa berlaku? Jadi kepentingan ini harus sudah dideklar atau diinformasikan dari awal. Makanya di dalam pengisian aplikasi untuk pembelian asuransi selalu dipertanyakan apa hubungan antara si tertanggung, orang yang dipertanggungkan jiwanya, dengan si penerima manfaat. Selalu ditanyakan apa hubungannya. Karena kalau tidak ada hubungannya akan ditolak. Karena kita tidak bisa membeli asuransi kemudian saya bilang, saya temenan sama si A. Jadi nanti si A yang terima. Di situ bisa timbul kejahatan nantinya, ya, yang tidak diinginkan. Sebenarnya di awal sudah akan diseleksi sendiri atau divalidasi sendiri oleh tim yang namanya underwriter, ya. Bahwa apakah hubungan mereka ada, kemudian hubungannya sesuai dan sebagainya. Misalnya suami dan istri, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Jadi itu yang di-declare dari awal. Itu yang menjadi filternya. Ya. Jadi ada permohonan asuransi jiwa yang ditolak karena tidak memiliki insurable interest. Seperti contoh saya tadi. Jadi kalau dari awal sudah tidak sesuai, harusnya ada penolakan dari perusahaan tersebut. Karena ini tidak mencakup prinsip insurable interest tadi. Tapi jika di tengah jalan kemudian terjadi perceraian, itu bagaimana kemudian? Di dalam asuransi jiwa, pihak penerima manfaat boleh dirubah kapan saja. Jadi misalnya, contoh paling gampang adalah tadinya yang menerima manfaat hanya istri. Kemudian ternyata istri melahirkan, anaknya tumbuh semakin besar misalnya. Nah, polis, saya ambil contoh polis yang panjang deh, yang sampai dengan usia tertanggung 99 tahun. Anytime kita bisa rubah siapa penerima manfaatnya. Tapi yang penting, prinsip insurable interest-nya ada. Jadi contoh misalnya tadi anaknya tumbuh dewasa, kemudian dirubah, bukan hanya ibu, tapi ibu dan anak yang menjadi penerima manfaat bisa. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh